Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Wulandari, NIM 1930201123, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 04 angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya mengenai bab 1 sampai bab 3 yang berjudul pengaruh penerapan metode pembelajaran make-image terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di MI Ahliyah 2 Palembang. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Hasil belajar dalam pendidikan merupakan tolak suatu ukur keberhasilan siswa dalam menempuh proses belajar mengajar. Siswa dan guru dinilai berhasil apabila dalam proses pembelajarannya mendapatkan hasil belajar yang baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar adalah penggunaan metode pembelajaran yang memberikan kemudahan bagi siswa untuk mempelajari materi pembelajaran sehingga menghasilkan belajar yang lebih baik. Penggunaan metode pembelajaran yang efektif akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Maka dari itu, guru bisa mengembangkan proses belajar mengajar dari model konvensional menuju ke arah yang lebih kreatif dan inovatif agar siswa merasa senang dalam belajar. Dalam pembelajaran akidah akhlak, para pendidik umumnya masih menggunakan metode konvensional atau menggunakan metode yang tidak bervariasi, sehingga peserta didik pada saat proses pembelajaran tidak aktif dan terjadi penurunan hasil belajar siswa yang rendah. Kemudian, metode pembelajaran itu sebagai sarana dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Salah satunya ialah menggunakan metode make-image. Metode make-image ini salah satu jenis metode dalam pembelajaran kooperatif yang dikembangkan oleh Leona Churan. Metode make-image merupakan metode mencari pasangan dengan menggunakan mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok sesuai dengan pertanyaan dan jawaban. Dengan menggunakan metode pembelajaran make-image ini diharapkan bisa menumbuhkan minat belajar dan kemampuan siswa sehingga dapat menciptakan hasil belajar siswa yang baik, khususnya pada mata pelajaran akidah akhlak yang berkaitan dengan ibadah bagi agama Islam harus menjadi suatu mata pelajaran yang diminati dan disenangi oleh siswa, sehingga siswa senang dan memahami setiap materi yang disampaikan, dan juga akan menimbulkan minat untuk menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan tadi, maka saya berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh penerapan metode pembelajaran make-image terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 5 di MI Ahliyah 2 Palembang. Kemudian B, identifikasi masalah. Yang pertama yaitu kemampuan rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak. Yang kedua, metode pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi. Yang ketiga, siswa tidak aktif pada saat proses pembelajaran. Dan yang keempat, proses pembelajaran tidak aktif. Kemudian yang C, batasan masalah. Satu, penelitian ini dilakukan pada penerapan metode pembelajaran make-image. Yang kedua, adapun objek penelitiannya adalah siswa kelas 5. Dan yang ketiga, materi pelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah materi akidah akhlak. Kemudian yang D, rumusan masalah. Yang pertama,
Adapun rumusan masalah dari penelitian saya nanti, yang pertama yaitu bagaimana hasil belajar siswa kelas eksperimen yang menggunakan metode make a match dan kelas kontrol yang tidak menggunakan metode make a match pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di MI Ahliyah 2 Palembang. Dan yang kedua, apakah terdapat pengaruh metode pembelajaran make a match terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak siswa kelas 5 di MI Ahliyah 2 Palembang. Kemudian yang tujuan penelitian. Satu, untuk mengetahui hasil belajar siswa sebelum dan sesudah diterapkan metode make a match pada mata pelajaran Akidah Akhlak di kelas 5 di MI Ahliyah 2 Palembang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh metode make a match terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 di MI Ahliyah 2 Palembang. Kemudian yang F, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peserta didik. Melalui metode pembelajaran make a match diharapkan dapat meningkatkan hasil belajarnya, terutama pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kemudian yang kedua, bagi guru, diharapkan dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, terutama dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian bagi peserta didik. Kemudian yang ketiga, bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan alternatif metode pembelajaran yang baik bagi pihak sekolah dalam rangka perbaikan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa sekaligus kualitas pendidikan dari sekolah. Kemudian G, tinjauan pustaka. Pada penelitian saya ini terdapat 5 tinjauan pustaka. Yang pertama dari Muhammad Fatur Rahman di tahun 2013 dengan judul penggunaan metode make a match untuk meningkatkan motivasi belajar PKN pada siswa kelas 4 SD negeri JT Sekarangpung 2. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian di atas, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang metode make a match. Perbedaannya adalah membahas tentang motivasi belajar PKN, sedangkan penelitian ini membahas tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kemudian yang kedua dari Novi Kurniawati angkatan 2018 dengan judul pengaruh metode make a match untuk meningkatkan prestasi belajar pendidikan agama Islam di SD Negeri Rajawinangun Utara 1 Kota Magelang. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitiannya, persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang metode make a match. Perbedaannya adalah membahas tentang prestasi belajar pendidikan agama Islam, sedangkan penelitian yang saya lakukan ini membahas tentang hasil belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kemudian yang ketiga dari Ayu Febriana di tahun 2018 dengan judul penerapan model make a match untuk meningkatkan kualitas pembelajaran IPS pada siswa kelas 5 SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 Kota Semarang. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitiannya sama-sama meneliti tentang metode make a match. Perbedaannya adalah membahas tentang kualitas pembelajaran IPS, sedangkan penelitian ini membahas tentang hasil belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Kemudian yang keempat dari Dina Fitria di tahun 2018 dengan judul penerapan metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar pada pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 MI Al-Khairiyah 22 Hadimulyo Barat. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian yang dilakukannya, perbedaannya membahas tentang metode pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, sedangkan penelitian ini membahas tentang metode make a match. Persamaannya adalah
sama-sama membahas tentang hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian yang terakhir atau yang kelima dari Patimus Zahro di tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pembelajaran Metode Drill terhadap hasil belajar akidah akhlak peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Plus Al-Istighosah Panggung Rejo Tulung Agung. Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan. Dalam penelitian tersebut perbedaannya membahas tentang metode pembelajaran drill, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan membahas tentang metode make a match. Dan persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hasil belajar mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian bab 2 landasan teori, di mana terdapat A. metode pembelajaran, B. metode make a match, C. hasil belajar, D. penilaian hasil belajar. A. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah suatu langkah-langkah untuk mempermudah siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Ciri-ciri metode yang baik untuk proses belajar mengajar yaitu bersifat luas, fleksibel, dan memilih daya sesuai dengan karakter siswa dan materi. Kemudian bersifat fungsional dalam menyatukan teori dengan mengantarkan murid pada kemampuan praktis. Kemudian tidak mereduksi materi, bahkan sebaliknya mengembangkan materi, mengembangkan keluasan pada murid untuk menyatakan pendapat dan mampu meletakkan guru dalam posisi yang tepat, terhormat dalam keseluruhan pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran. Prinsip pemilihan metode pembelajaran ini terdapat kemudian prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran. Dalam prinsip pemilihan metode pembelajaran terdapat 7 prinsip. Yang pertama prinsip tujuan, yang kedua prinsip kematangan, yang ketiga prinsip penyediaan peluang, yang keempat prinsip integrasi pemahaman, yang ke 2, 3, 4, 5, 6 salah. Kemudian prinsip-prinsip pemilihan metode pembelajaran. Dalam prinsip pemilihan metode pembelajaran terdapat 6 prinsip. Yang pertama prinsip tujuan, yang kedua prinsip kematangan, yang ketiga prinsip penyediaan peluang, yang keempat prinsip integrasi pemahaman, yang kelima prinsip fungsional, dan yang keenam prinsip mengembirakan. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Dalam pemilihan metode pembelajaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama siswa atau peserta didik, yang kedua tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang ketiga faktor materi pembelajaran, yang keempat situasi belajar, yang kelima fasilitas belajar, yang keenam faktor alokasi waktu pembelajaran, dan yang ketujuh guru. Kemudian yang B, metode make a match. Pengertian metode make a match merupakan salah satu jenis dari metode dalam pembelajaran kooperatif. Metode ini dikembangkan oleh Leona Churan. Metode make a match adalah sebuah pembelajaran di mana peserta didik mencari jawaban atas sebuah pertanyaan. Kelebihan metode make a match ini adalah bisa membuat suasana kelas lebih menjadi menyenangkan dan aktif sehingga siswa dapat memahami materi yang telah dijelaskan. Kemudian kelemahan dari metode make a match ini adalah tidak mengarahkan peserta didik dengan baik, akan banyak peserta didik yang kurang memperhatikan pada persentase pasangan. Kemudian yang C, hasil belajar. Hasil belajar merupakan suatu hal yang dicapai siswa dalam proses belajar mengajar dan akan membentuk perubahan perilaku seorang, baik dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam penilaian hasil belajar,
Belajar siswa tersebut dapat dilakukan melalui tes prestasi belajar yang dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah alat penilaian metode pembelajaran untuk mengambil keputusan tentang nilai dari suatu pembelajaran dan menentukan tingkat perkembangan siswa. Dan evaluasi sumatif adalah suatu penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar diajarkan selama 1 semester. Kemudian yang D, pembelajaran akidah akhlak. Pembelajaran adalah suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Akidah yang berarti tali pengikat sesuatu dengan yang lain sehingga menjadi satu kesuatuan yang tidak dapat dipisahkan. Jika masih dapat dipisahkan berarti belum ada pengikat dan sekaligus belum ada akidahnya. Sedangkan pengertian secara istilah akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Kemudian yang hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang dihadapi sebagai alternatif yang paling tepat untuk diteliti. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah HA terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran make a match terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa kelas 5 di MI Ahliya 2 Palembang. HO tidak terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran make a match terhadap hasil belajar akidah akhlak siswa kelas 5 di MI Ahliya 2 Palembang. Kemudian bab 3, metode penelitian. Jenis dan desain penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif menggunakan penelitian eksperimen. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experimental design. Desain penelitian yang digunakan adalah bentuk non-equivalent control group design. Desain ini menggunakan dua kelompok yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. B. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester akademik tahun 2001 sampai 2022 di MI Ahliya 2 Palembang yang berlokasi di Jalan Depaten Lama, Kelurahan 27 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. C. Definisi operasional variabel. Definisi variabel dimaksudkan untuk memberikan suatu kejelasan pada masing-masing variabel. Adapun variabel dari penelitian ini yaitu yang pertama variabel bebas atau variabel yang menggunakan metode pembelajaran make a match. Variabel X merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Pada penelitian ini, variabel bebasnya yaitu metode pembelajaran make a match. Kemudian 2. Variabel terikat atau hasil belajar akidah akhlak. Variabel terikat atau Y merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Pada penelitian ini, variabel terikatnya yaitu adalah hasil belajar akidah akhlak. D. Populasi dan sampel. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek. Jadi populasi itu tidak hanya orang tetapi juga objek atau benda-benda alam yang lain. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 5 di MI Ahliya 2 Palembang. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan purpose sampling, yaitu penentuan kelas didasarkan pada pertimbangan guru. Sampel diambil dari populasi sebanyak 2 kelas. Kelas pertama sebagai kontrol dan kelas kedua sebagai kelas eksperimen. Masing-masing kelas terdiri dari 23 siswa. Kemudian yang jenis data dan sumber data. Jenis data berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Data kuantitatif yang dimaksud dalam penelitian saya adalah jumlah guru, jumlah siswa, dan sarana prasarana di sekolah yang menjadi objek penelitian di Madrasah Ibtidaiyah Ahliya 2 Palembang.
Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka seperti kalimat, kata, gambar. Data yang dimaksud adalah data proses belajar mengajar, penerapan metode make a match pada mata pelajaran akidah akhlak terhadap hasil belajar siswa di MI Ahliya 2 Palembang. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui responden, yaitu siswa, oleh peneliti langsung dengan melakukan pretest dan posttest pada sampel, yaitu kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Ahliya 2 Palembang. Data sekunder merupakan data yang dijadikan pendukung dalam penelitian, seperti data yang didapatkan dari pengamatan atau observasi, wawancara, dokumentasi, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. F. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik tes, teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Tes yang digunakan untuk memperoleh data hasil belajar peserta didik, kelas eksperimen, dan kelas kontrol yang bersifat kuantitatif. Teknik observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan mengenai kondisi objek yang akan diteliti dalam penelitian. Teknik wawancara untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden sedikit atau kecil. Dan teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang sudah ada dalam bentuk catatan. Kemudian yang G, uji keabsahan data. Sebelum soal tes digunakan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, soal tes terlebih dahulu diuji cobakan. Uji coba dilakukan agar dapat mengetahui validitas dan reliabilitas. Setelah diketahui validitas dan reliabilitas, maka dapat memilih soal yang valid dan reliable yang digunakan untuk mengukur hasil belajar akidah akhlak. Uji validitas yang akan digunakan adalah rumus korelasi produk momen dengan angka dasar dengan mengkorelasikan skor butir dengan skor total. Uji reliabilitas menggunakan rumus alfa. H. Teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji prasyarat berupa uji normalitas dan uji homogenitas, dan uji hipotesis dengan analisis uji T. Uji prasyarat dan uji hipotesis analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diolah dengan menggunakan program SPSS versi 25. Baiklah, itulah hasil presentasi saya mengenai seminar proposal yang berjudul pengaruh penerapan metode make match terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran akidah akhlak kelas 5 di MI Ahliya 2 Palembang. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.